Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Temanya tentang vintage syariah, ya, kajian perkembangan dan peluang. Jadi saya kira istilah ini sudah sangat familiar di telinga kita. Vintage yaitu financial technology, bahwa hari ini luar biasa perkembangannya, bahwa perkembangan teknologi yang telah disruptif ini telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan kita, ya, terutama dalam era revolusi industri 4.0 ini. Lahirnya inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terbendung, ya, tak terkecuali dalam bidang keuangan atau yang biasa disebut sebagai financial technology. Nah, di Indonesia, geliat sektor vintage itu telah merambah ke berbagai sektor. Jadi seperti startup, peminjaman atau lending, perencanaan keuangan atau personal finance, investasi retail, pembiayaan atau crowdfunding, uang elektronik, dan lain-lain. Nah, sebetulnya vintage ini memang satu sisi sangat memudahkan. Jadi nggak perlu ribet. Ya, karena sekarang kita zaman online, seperti kita kuliah, ya, kita bisa menghindari wabah virus corona. Dengan kuliah online kita tetap bisa melakukan aktivitas akademik kita. Ada yang presentasi, kemudian ada yang mensubmit tugas dan lain sebagainya. Jadi pada intinya adalah teknologi itu memudahkan. Ya, jadi kalau kita baca apa itu tujuan vintage, yaitu ya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. Nah, tentu syaratnya kita harus punya ya kas, kita punya dana di bank, ya, karena memang syaratnya kita melalui perbankan, kita melalui ya sistem keuangan digital yang sudah ada di negara kita. Jadi kalau kita tidak menggunakan sistem itu, ya tetap saja meskipun sudah ada startup, kita nggak bisa mengakses, karena salah satu bahkan satu-satunya pintu agar kita mengakses ya vintage teknologi itu adalah dengan teknologi itu sendiri, inovasi yang dikembangkan oleh para pakar. Nah, kemudian di Indonesia ternyata perkembangannya luar biasa, ya. Jadi Asosiasi Vintage Indonesia atau yang disingkat menjadi APTEJ mengatakan bahwa transaksi vintage dalam subsektor pinjam meminjam di Indonesia itu pada tahun 2017 mencapai 77 triliun dolar. Jadi bukan rupiah, jadi luar biasa. Kemudian tahun 2019 bisa dibilang tahun yang sangat subur bagi vintage. Bahkan hingga tahun kemarin, Oktober 2019, OJK mencatat bahwa terdapat hampir 16 juta pengguna vintage lending di Indonesia. Bahkan ini di luar ekspektasi kita yang begitu cepat perkembangannya. Tahun 2016 saja itu baru sekitar 150 sampai 400 ribu saja. Nah, hari ini ya saya kira tentu lebih banyak lagi. Mengingat ya ekonomi real, ekonomi yang manual itu ya terhalang dengan interaksi ya, social distancing kita ini. Jadi nggak bisa kita langsung berinteraksi. Jadi memang salah satu solusi ekonomi kita hari ini adalah dengan ekonomi berbasis digital. Agar demand itu tetap naik, penawaran itu tetap ada, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menggerakkan ya ekonomi digital atau finansial teknologi. Nah,
Dengan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman yang dikucurkan oleh Fintech itu mencapai 68 triliun. Itu meningkat ternyata ya 200% dari 2018, luar biasa. Artinya ini adalah perkembangan yang spektakuler sekaligus peluang bagi kita ya dalam rangka untuk memanfaatkan era digital 4.0 ini. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak menggunakan ya finansial teknologi, maka sudah sangat bisa dipastikan dia akan kehilangan pasarnya. Sebagaimana minggu lalu sudah saya jelaskan, BNT sekalipun dia punya pasar orang-orang muslim misalkan, tapi kan rata-rata ya pelanggannya kan UMKM yang memang juga sudah bergerak di bidang teknologi. Jadi kalau dia tidak menggunakan finansial teknologi, maka sangat dimungkinkan dia akan ditinggalkan oleh pasarnya sendiri. Nah, tentu saja ya Fintech ini dia punya ancaman, dia punya tantangan. Ya karena memang tidak terlihat. Kita hanya berbasis trust saja, berbasis kepercayaan saja. Maka perlu ada aturan-aturan, baik yang diatur itu dari sisi pelanggannya, dari sisi penyedia jasanya, termasuk juga dari pemerintah dalam hal ini yang punya peran untuk segera ya menyusun undang-undang. Nah, alhamdulillah di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang mengatur ya bisnis Fintech ini ya, startup, crowdfunding atau peer-to-peer lending dan lain sebagainya, itu yang termuat di dalam peraturan OJK nomor 77 ya 2016. Tapi yang perlu kita garis bawahi memang di dalamnya harus lebih detail lagi tentang proses perizinannya seperti apa, seleksi manajemennya seperti apa, ya batas pemodalannya, kemudian kalau dia konvensional itu berapa batas bunga pinjamannya, berapa rasio pembiayaan bermasalahnya, asuransi penjamin Fintech itu siapa dan sebagainya. Nah ini belum secara detail dijelaskan dalam undang-undang ini. Tapi memang ini pro dan kontra ya, karena memang Fintech itu ya harusnya bebas saja ya. Jadi jangan terlalu kaku aturannya. Ini banyak yang kontra terhadap undang-undang ini, begitu mengikat. Jadi ada semacam, kalau kita tinjau ya dari sudut pandang politik ya. Jadi perbankan dalam hal ini itu ketakutan dengan menjamurnya Fintech di mana-mana. Ya, karena selama ini perbankan hanya berbasis apa? Ya kantor, jaringan. Artinya masih mengandalkan beberapa aspek yang sangat konvensional sekali. Di saat ya lembaga-lembaga keuangan membludak, peer-to-peer lending di mana-mana menjamur. Nah, ini menjadi ancaman tersendiri bagi perbankan. Nah, tentu OJK yang rata-rata adalah orang-orang perbankan ini ya agak sedikit ketakutan, khawatir kalau perbankan itu akan ya ditendang, ya ditenggelamkan oleh Fintech yang bermunculan akhir-akhir ini. Dari data saja ya peer-to-peer lending di Indonesia itu totalnya tadi berapa? 16 juta pengguna. Artinya ini luar biasa. Dan di satu sisi ini menjadi ya peluang bagi bisnis kita di Indonesia, tapi di sisi yang lain ini juga menjadi ancaman bagi lembaga-lembaga keuangan konvensional yang sudah ada duluan seperti ya perbankan. Tentu perbankan juga harus segera berinovasi. Kalau dia tetap mengandalkan bank ya, maka dia akan ketinggalan. Maka bank itu harus berevolusi menjadi perbankan agar dia bisa mengembangkan sistem digitalnya ya, yang berbasis teknologi tadi. Jadi jaringan-jaringan yang berbasis kantor itu memang tidak lagi diperlukan. Karena zaman sekarang orang yang dibutuhkan masyarakat adalah ya bagaimana kemudahan transaksinya, kemudian bagaimana legalitasnya, bagaimana keamanannya, keamanan data pelanggan dan lain sebagainya, itu yang harus ditonjolkan. Karena sekarang ya terus terang saja ya bagi perbankan atau apa saja lembaga keuangan yang tidak
berinovasi melalui teknologi itu, maka dipastikan dia akan ditinggalkan oleh pasarnya. Kenapa demikian? Ya karena memang era sekarang adalah era digital, yang mana ya era digital itu memang yang diutamakan adalah sistem digitalnya, dan rata-rata pasarnya adalah kaum milenial. Ya kayak Anda ini kan milenial. Kalau saya ya kolonial ya. Kaum milenial yang memang tidak suka ribet, yang sukanya mudah-mudah saja. Jadi kalau ingin menabung ya nggak perlu lagi kita antri di lembaga, di kantor, ya kita tabung langsung saja via online, bisa apa tidak ketika bank ini berinovasi. Nah selama ini yang ditakutkan bagi perbankan adalah menjamurnya peer-to-peer lending yang begitu memudahkan, begitu memanjakan, tapi di sisi yang lain perbankan kan diaturi oleh undang-undang OJK yang begitu kaku. Bunganya dibatasi, kemudian modalnya berapa, sehingga muncul fenomena financial inclusion itu. Nah ini bukti kalau memang bank itu tidak bisa menjangkau, ya tidak bisa menjangkau masyarakat level bawah. Jadi berbeda seperti fintech ini, katakanlah kayak peer-to-peer lending ini, dia memang pangsa pasarnya siapa saja, karena pada prinsipnya dia memudahkan. Ya, memang ada peer-to-peer lending yang memang memfokuskan pada ini yang UMKM, ini yang untuk properti saja, ya ini memang untuk skala besar memang ada. Tapi pada intinya mereka juga terbuka untuk semua karena prinsipnya adalah memudahkan. Nah ini yang menjadi ancaman ya satu sisi bagi sistem lembaga keuangan yang sudah ada atau konvensional, tapi di sisi yang lain ini juga membantu kita dalam rangka untuk mempercepat ya pertumbuhan ekonomi kita ini dari satu pintu ya, dari pintu yang lain yang bernama digital itu. Nah, bagaimana dengan fintech syariah? Boleh apa tidak fintech syariah? Ya, tentu di dalam ekonomi Islam kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita nggak bisa ya menggunakan kacamata kuda sekali haram-haram, nggak bisa. Muamalah itu dia bisa berubah-ubah hukumnya sesuai dengan situasinya. Asalkan aspek-aspek yang diharamkan, unsur-unsur yang diharamkan itu bisa dihilangkan. Katakanlah tingkat ketidakjelasan atau gharar. Mungkin zaman dahulu ketidakjelasan itu ya nggak bisa kita hilangkan karena terbatasnya infrastruktur, terbatasnya ya legalitas, terbatasnya hukum dan lain sebagainya. Tapi hari ini kan kita bisa transparan dengan sistem digital kita. Maka sesuatu yang tidak jelas zaman dahulu itu bisa berubah, bisa menjadi jelas, maka konsekuensinya yang dulunya haram gara-gara gharar sekarang bisa menjadi halal karena ghararnya sudah hilang. Maka di dalam Islam ya dia punya hukum al-ahkam tataghayyar bitaghayyuri al-azminah wal amkinah wal adat wan niyat. Hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang itu berbeda dengan zaman yang ada dahulu kala. Ya karena memang di zaman ini sudah sangat dinamis ya, perkembangan teknologi yang sangat memudahkan, transparan, akuntabel ya dan sangat terbuka sekali. Dan bisa dilacak siapa saja yang curang. Jadi kalau ada lembaga-lembaga fintech yang curang itu bisa ditindak, bahkan langsung ditangkap orangnya. Sehingga fintech juga ya harus ada yang syariah. Maka sekarang muncul peer-to-peer lending syariah yang berbasis ya mudharabah, yang berbasis akad murabahah, musyarakah, bahkan muncul fenomena waqalah bil ujroh karena mereka hanya sebagai agen saja. Nah, setidaknya yang saya baca ya, yang saya teliti memang ada 4 akad yang sangat ya familiar digunakan di dalam fintech syariah. Yang pertama adalah murabahah. Tentu murabahah ini aspek-aspek yang sifatnya konsumtif, biasanya berbasis di properti ya, jual beli rumah dan lain sebagainya, barang dan jasa ya. Kemudian mudharabah musyarakah tentu yang berbasis bagi hasil kerjasama antara ya investor dengan pelaku usaha. Kemudian waqalah bil ujrah ini adalah lembaga yang berbasis agen atau lisor dan lain sebagainya. Baik, nah ini yang ada di Indonesia, ada 8
peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK. Ini V2V ya, peer-to-peer lending syariah yang sudah terdaftar di OJK. Yang pertama adalah Impastri. Memang Impastri ini nggak jelas ya, ada yang konvensional, ada yang syariah. Tapi mereka berusaha untuk mengkombinasikan. Mereka punya pasar yang syariah, mereka juga punya pasar yang konvensional. Yang kedua adalah Al-Amanah. Al-Amanah ini adalah peer-to-peer lending yang paling lama, tertua di Indonesia. Nah, fokus pemodalannya hanya di sektor UMKM saja. Ada yang dana syariah, itu fokusnya bergerak di bidang properti. Ada Danako, itu pembiayaan personal kecil-kecil saja, beri barang laptop misalkan, motor ya, dan lain-lain. Kemudian ada Alami Syariah, ini juga sama seperti Al-Amanah tadi ya, fokus pada permodalan UMKM. Kemudian ada Sarfi, ini juga pada pembiayaan yang skala kecil, barang dan jasa, dan juga mereka juga membiayai UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketujuh ada Kazwa. Kazwa ini sebagai investor, jadi sifatnya sebagai hasil. Mereka sebagai ya, kadang sebagai mudorib, kadang juga sebagai sohibul ma. Jadi berbagi tadi ya, berbagi hasil menggunakan prinsip mudorobah dan musyarakah. Nah, yang terakhir ini menarik, ada Bisalam. Mereka fokus pada industri pariwisata saja, terutama pada halal tourism, yaitu pada aspek umroh ya. Nah, inilah 8 peer-to-peer ini syariah yang terdaftar di OJK. Tentu di luar ini sudah banyak sebetulnya yang berbasis syariah, tapi belum terdaftar. Nah, ini kelemahan kita ya. Kelemahan kita. Jadi begitu semangat tapi tidak mau mendaftarkan dirinya di OJK agar legalitasnya itu bisa kuat, terjamin, dan trust masyarakat juga semakin tumbuh. Nah, ini fenomena. Tapi di sisi yang lain juga ada yang merasa belum bisa melengkapi persyaratan OJK tadi. Jadi syarat-syarat OJK ini juga ada yang memberatkan. Karena memang dari tinjauan politik tadi, OJK ini kan rata-rata orang-orang perbankan yang merasa takut kalau ya tenggelam tadi, dikalahkan dengan vintage atau peer-to-peer lending yang sangat mudah, begitu pesat perkembangannya. Jadi macam-macam lah dibuat aturan-aturannya itu, sehingga memberatkan vintage yang ada di Indonesia ini untuk mendaftarkan di OJK. Baik ya, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti silahkan Anda diskusi di forum lebih dalam, lebih panjang. Nanti saya akan cermati diskusi Anda itu nanti ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan Anda. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.